apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan rezeki yang berkah. Oke, di video ini saya akan mereview sebuah film bergenre drama romantis yang berjudul Pokemon. Malah Fenomeno. Ya, yang pasti film ini bukan bercerita tentang Ronaldo da Silva dari Brazil, apalagi Ronaldo Wadi dari Timur Tengah. Film ini menceritakan kehidupan sederhana seorang mekanik bernama George yang diperankan oleh John Travolta yang jatuh cinta pada seorang wanita bernama Lece. Lece merupakan warga pindahan dari tempat dia yang dulu. Semuanya berjalan normal hingga pada suatu malam si George ini mendapat wangsit untuk pergi ke barat mengambil yang jemuran. Bagaimana kisahnya? Silahkan disiram. Seperti biasa, George menjalani aktivitasnya sebagai seorang mekanik di sebuah bengkel. Bengkel ini milik orang Spanyol, kita sebut aja namanya Pak Mario Bros. Nah, itu orangnya. Dalam berkomunikasi, Pak Mario Bros ini kadang-kadang menggunakan bahasa Spanyol. Karena itu George selalu membawa kamus bahasa Spanyol saat bekerja. Ketika George sedang bekerja, datanglah sebuah truk yang ternyata itu adalah Nyi Pelet alias si Lece alias si Les. Nah, itu orangnya. Les adalah seorang janda beranak dua yang untuk memenuhi kebutuhan hariannya, ia membuat kursi dari kayu yang kemudian dititipkan di depan bengkel George untuk dimusnahkan. Yeah, well, people sit down a lot around here. Lalu George mengajak Les untuk datang ke pesta ulang tahunnya yang ke-17, tapi lebihnya banyak. Namun sayang si Les menolak ajakan tersebut. Would you please come tonight? No, not tonight. Malam pun tiba di sebuah bar, George merayakan ulang tahunnya yang kesekian kali. Di sini terlihat kalau George adalah orang yang cukup disayangi oleh teman-temannya. Salah seorang temannya yang bernama Dr. Samsul memberinya hadiah berupa papan tulis. Ketika mengantarkan salah seorang temannya pulang, 37. tiba-tiba dari arah langit ia melihat cahaya yang kemudian jatuh dan menabraknya hingga si George ini pingsan untuk beberapa tahun. Ketika dia sadar dan kembali ke dalam bar, ia menanyakan perihal cahaya tersebut pada teman-temannya. See that? Tentu saja teman-temannya ini tidak ada yang tahu dan malah menganggap George sedang mabuk laut. The man's inebriated. I warned you. I'm not drunk, mate. Thanks, everybody. Keesokan harinya ketika sedang bekerja, George dengan lancar menggunakan bahasa Spanyol saat berbicara dengan Pak Mario Bros. Atiende, señor. Estoy ocupado. Hal ini tentu saja membuat Pak Mario Bros dan temannya si George heran dan berkata kalau si George ini sekarang berbicara bahasa Spanyol lebih fasih dari dirinya. Tito, you speak Spanish better than I do now. Yeah, better than me too. Nah, ketika si George ini mau mengambil obeng yang sulit untuk digapai, di sini untuk pertama kalinya kita diperlihatkan kemampuan telekinesisnya si George. Ya, secara tidak sadar ia mengambil obeng tersebut menggunakan kemampuan teletabis alias telekinesis. Keesokan harinya George sibuk memasang panel surya yang diberikan si Ned bersama salah seorang temannya. Dan setelah ia bekerja di bengkel, hari-hari George mulai disibukkan dengan berbagai macam eksperimen, dari mulai membuat miniatur kebun menggunakan cahaya lampu dan panel surya mini, merakit mobil berbahan bakar minyak telon, dan membuat pupuk dari bahan-bahan berkualitas lainnya. Nah, itu bahannya. Di suatu malam karena tidak bisa tidur, George pergi ke rumah Ned yang sedang melakukan siaran radio. Ia lalu berbicara tentang eksperimen panel surya yang dulu ia berikan, yang sepertinya si Ned sendiri tidak paham tentang apa isi pidato si George dan hanya bisa celingak-celinguk mendengarkan pidato tersebut. Dan setelah berpidato selama kurang lebih hampir 7 bulan, tiba-tiba ada frekuensi aneh yang masuk ke gelombang radionya si Ned. What is that?
Itu adalah kode voucher alias kode Morse yang berisi pesan rahasia dari pangkalan udara yang sedang berkomunikasi. I pick up like 2 different Air Force bases. I think we better leave this one alone. Karena penasaran, George merekam suara tersebut untuk dibawa pulang dan memecahkan isi pesan dari kode tersebut. Hal ini sebenarnya iseng dilakukan George agar pas saat dia pulang nanti ada sesuatu yang bisa dia kerjakan. Namun justru, hal iseng inilah yang akan membawa mereka pada masalah suatu hari nanti. Don't know water. Sebelum George pulang, mereka membalas pesan tersebut dengan balasan yang ya seadanya lah. This is cool. Sesampainya di rumah, seperti biasa George menghabiskan malam dengan membaca buku. Tapi kali ini ketika dia hendak mengganti halaman rumahnya, halaman buku, ia bisa membuka halaman buku tersebut tanpa harus disentuh. It's okay, Attila. It's nothing. Static electricity, that's all. Pada mulanya, George mengira itu hanya aliran listrik statis biasa, dan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, ia menutup buku tersebut dan mencoba untuk membukanya lagi. Dan ternyata, buku itu terbuka tanpa harus dia sentuh. Wow, keren gak tuh? Dan di sini akhirnya dia menyadari kalau semenjak kejadian ulang tahun itu, semakin banyak hal aneh yang terjadi pada dirinya yang membuat dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang pada umumnya. Salah satunya adalah telekinesis. Keesokan harinya ia pergi ke tempat Dr. Samsul untuk check up, namun hasilnya sudah pasti nihil. Malah Dr. Samsul ini kaget ketika George menunjukkan kemampuan telekinesis yang dimilikinya. Well, watch your fountain pen there. Dokter tersebut tidak bisa menjelaskan apapun tentang apa yang sebenarnya terjadi pada George. Namun begitu, ia berjanji akan mencari jalan keluar atas semua masalah yang dihadapinya. The reason is I promise you we'll find it. Okay? Sepulang dari Dr. Samsul, George mendatangi rumah Les untuk arisan panci dan membahas persiapan tarung derajat yang akan dilaksanakan. Merasa tidak nyaman karena selalu diawasi kedua anaknya, Les kemudian mengajak George untuk jalan-jalan sambil ngobrol masalah tadi di belakang rumahnya. Dan saat mereka mengobrol, tiba-tiba George merasakan gelombang frekuensi ultra low yang sangat mustahil bisa dirasakan orang pada umumnya, di mana biasanya gelombang ini terjadi saat akan ada gempa. Setelah beberapa lama merasakan hal tersebut, kemudian George meminjam piring pada Les untuk menghubungi dinas perpajakan dan memberitahu mereka bahwa akan ada gempa yang terjadi. Ia mengatakan kalau ia merasakan gelombang frekuensi ultra low tanpa menggunakan peralatan apapun. Namun justru karena hal itu, mereka tidak percaya karena George dinilai tidak memiliki kompetensi dalam bidang Are you shutting me tersebut down dan here? Is malah that what's going on? menutup Are you trying to shut sambungan me down? teleponnya. Okay, well that's. Ketika membereskan piring, Les yang tidak terlalu percaya pada perkataan George bahwa akan terjadi gempa, akhirnya kaget saat gempa benar-benar terjadi dan hal itu membuat mereka panik. Kemudian Les mengajak anak-anaknya keluar dan pergi ke rumah George. George yang senang melihat kedatangan Les tidak tahu kalau petaka cintanya sebentar lagi akan terjadi. You felt it, didn't you? Dan setelah turun dari mobil, Les menanyakan pada George perihal apa yang sebenarnya terjadi, yang si George sendiri pun tidak tahu bagaimana semua itu bisa terjadi. Dan di tengah kebingungan tersebut, Les melihat kursi yang ia jual ada di depan rumah George. Seketika itu juga George sadar kalau kisah cintanya dengan si Les diambang kehancuran. Dan benar saja saat Les melihat ke dalam rumah George, ada setumpuk kursi